Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, NIM 2120018, kelas PAIA, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Deswalatri. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama terdapat dalam surat Yusuf ayat 100 yang berbunyi, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dia berkata, "Wahai ayahku, inilah mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Pertanyaannya yaitu 1A, yaitu uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini. Yang pertama yaitu meningkatkan ketaatan. Yang kedua, menjalin silaturahmi sesama saudara. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaan yang 1B, yaitu sebutkan 5 tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut. Yang pertama yaitu 1 titik, yaitu yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Yang kedua, koma, yaitu digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga yaitu tanda baca penghubung, yaitu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Yang keempat, tanda baca petik 2, yaitu digunakan untuk mengapit sudut puisi, lagu, film, artikel, drama, naskah atau bab dalam buku yang dipakai dalam kalimat. Nomor selanjutnya itu tanda baca seru, yaitu untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Selanjutnya, K1C, yaitu jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, melembut, yaitu kelembutan fungsinya melembutkan. Yang kedua, maha mengetahui, yaitu mengetahui segala yang dilakukan oleh hambanya. Yang ketiga, maha bijaksana, yaitu sangat tepat dalam mengukuh dan sangat baik dalam mengatur. Fungsinya menentukan segala sesuatu dengan penuh perhitungan dan kebijakan. Nomor 2A, yaitu uraikan yang Nanda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam. Yaitu yang Nanda rasakan yaitu sedih dan bersimpati terhadap bencana yang menimpa di bumi Syam. Yang Nanda lakukan yaitu berdoa kepada Allah, kemudian membantu dengan semampu Nanda dan apa yang Nanda punya. Selanjutnya, soal nomor 2B, yaitu temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu temperatur, artinya ukuran singkat atau derajat panas pada benda atau suhu. Yang kedua, miris, artinya risau, cemas. Yang ketiga, relatif, artinya peristiwa.
Yang keempat, asongan, artinya pedagang. Yang kelima, berlinang, artinya air mata. Yang keenam, imajinasi, artinya khayalan, karangan. Yang ketujuh, mengupayakan, artinya mengusahakan. Yang kedelapan, relawan, artinya orang yang bekerja sukarela. Yang kesembilan, pengungsian, artinya proses cara. Yang kesepuluh, terserabut, artinya terasing. Yang kesebelas, menyeruak, artinya menyebabkan. Yang ke-12, mengema, artinya memandang. Yang ke-13, pangan, artinya makanan. Yang ke-14, distribusikan, artinya pengeluaran. Yang ke-15, hasrat, artinya harapan atau keinginan. Soal nomor 3. Jelaskan dan dengan logika berpikir 5 alasan Nanda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian, paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dan tidak rumit. Yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Untuk memelihara rasa bangga tersebut ialah selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Soal nomor 4, yaitu uraikanlah untuk pengharapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntunan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan mental. Mental yaitu harus kuat dan jangan merasa lemah. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita sendiri, yaitu kenali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita. Ketahui kekurangan yang telah kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mengasah kemampuan, yaitu ketika kalian sudah mengetahui di mana kekurangan dan kesalahan dalam diri, saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kita. Yang keempat, mengontrol diri, yaitu kita harus bisa menguasai emosi agar tidak ada masalah ke depannya di dunia kerja. Soal nomor 5 yaitu pidato singkat yang berdurasi 5 menit, topik sesuai dengan bakat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Kalimat puja dan puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Seterusnya, salawat beriringan dengan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan buat tambatan hati kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan Ramadan, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menyosongkan kedatangan bulan suci dan istimewa itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu, wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan.
Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri beribadah salat malam sebagai sunnah salat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan itu, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan lain. Barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran pahalanya adalah syurga. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penamaan rizki seorang mukmin. Barang siapa yang memberi buka seseorang yang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala memerdekakan budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi buka orang yang berpuasa." Beliau bersabda, Allah memberikan pahala pada orang yang memberi buka orang yang puasa walau sedikit nafsu susu, seteguk air atau sebutir kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya dan Tuhan akan memberinya minum dari telagaku. Ramadan adalah bulan awalnya penuh dengan rahmat, pertengahan penuh ampunan dan terakhirnya pembebasan dari neraka. Barang siapa yang memberi keringanan pada budak yang dimilikinya, maka Allah akan memerdekakannya dari neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan, perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapat ridha Tuhan, dan 2 hal lagi yang selalu kamu butuhkan. 2 hal yang membuat Tuhan ridha padamu adalah kesaksian. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya yaitu sabda Nabi, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. Selama 1 bulan penuh, tidak satu pun ada pintu surga yang ditutup. Dan Allah memerintahkan pemanggil untuk menganjurkan, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Lalu dia berkata, adakah seorang yang memohon ampun? Tentu dia akan diampuni. Adakah orang yang meminta? Tentu dia akan dikabulkan permintaannya. Adakah orang yang bertobat? Tentu akan diterima tobatnya. Dia, panggilan Rabbani itu, tidak henti-henti menyerukan begitu sampai fajar terbit, waktu subuh tiba. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah itu dengan lupaan, kegembiraan, semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasanya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira. Lalu kita ekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, berzikir dan bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah semata-mata. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.